Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan bocoran soal mengenai tes P3K untuk pustakawan di tahun 2023 ini. Sebelum kita mulai belajar bersama, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Mari teman-teman kita belajar bersama. Nomor yang perlu dicatat ketika mencari buku di perpustakaan adalah A. Nomor barcode, B. Nomor induk buku, C. Nomor panggil, D. Nomor rak. Jawabannya adalah C. Nomor panggil. Berikut bukan merupakan jenis perpustakaan. A. Perpustakaan umum, B. Perpustakaan nasional, C. Perpustakaan sekolah, D. Perpustakaan modern. Jawabannya adalah D. Perpustakaan modern. Berikut web untuk mengakses Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. www.pnri.go.id, B. www.pnri.com, C. www.pnri.go.id, D. www.pnri.edu. Jawabannya adalah A. www.pnri.go.id. Perpustakaan nasional berada di mana? A. Pemerintah pusat, B. Daerah, C. Indonesia, D. Semua pemerintahan. Jawabannya adalah A. Pemerintahan pusat. Berikut bukan fungsi PNRI. A. Perpustakaan pembina, B. Perpustakaan deposit, C. Perpustakaan rujukan, D. Perpustakaan gudang. Jawabannya adalah D. Perpustakaan gudang. Perpustakaan umum diperuntukkan bagi siapa? A. Mahasiswa, B. Lapisan masyarakat, C. Orang, D. Pemustaka. Jawabannya adalah B. Lapisan masyarakat. Berikut contoh perpustakaan khusus. A. Perpustakaan bank, B. Perpustakaan umum, C. Perpustakaan perguruan tinggi, D. Perpustakaan daerah. Jawabannya adalah A. Perpustakaan bank. Siapakah yang mengelola perpustakaan sekolah? A. Pemerintah, B. Sekolah, C. Guru, D. Kepala sekolah. Jawabannya adalah B. Sekolah. Ada berapakah jumlah perpustakaan nasional? A. 1, B. 2, C. 3, D. 5. Jawabannya adalah A. 1. Kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor dan Tahun berapa? A. Nomor 42 Tahun 2007, B. Nomor 45 Tahun 2007, C. Nomor 43 Tahun 2007, D. Nomor 43 Tahun 2017. Jawabannya adalah C. Nomor 43 Tahun 2007. Pada tahun 400 Masehi, disebut sebagai awal mula lahirnya perpustakaan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan ditemukannya A. Lingga batu dengan tulisan Pallawa, B. Majalah, C. Candi, D. Puisi. Jawabannya adalah A.
Lingga batu dan tulisan Pallawa. Pada tahun 1989, Pusat Pembinaan Perpustakaan dilebur menjadi A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, B. Museum Perpustakaan Nasional, C. Museum Pusat, D. Perpustakaan Museum Nasional. Jawabannya adalah A. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kerajaan Pergamun menyalin naskah dengan menggunakan A. Kulit binatang yang dikeringkan, B. Daun kering, C. Batu, D. Tembok gua. Jawabannya adalah A. Kulit binatang yang dikeringkan. Penulis buku Sota Soma adalah A. Empu Tantular, B. Empu Triguna, C. Empu Monaguna, D. Empu Prapanca. Jawabannya adalah A. Empu Tantular. Perkembangan perpustakaan di Indonesia memiliki beberapa tahap kecuali A. Periode penjajahan Belanda, B. Periode penjajahan Jepang, C. Periode masa Orde Baru, D. Periode birokrasi. Jawabannya adalah D. Periode birokrasi. Yang tidak termasuk dalam manfaat perpustakaan adalah A. Sarana pendidikan dan kegiatan belajar mengajar, B. Pusat informasi, C. Pusat layanan referensi, D. Tempat menyimpan buku rusak. Jawabannya adalah D. Tempat menyimpan buku rusak. Perpustakaan berperan sebagai A. Sumber informasi, B. Gudang buku, C. Tempat tidur, D. Tempat mengobrol. Jawabannya adalah A. Sumber informasi. Seorang yang bekerja di perpustakaan dan berlatar belakang ilmu perpustakaan disebut A. Pustakawan, B. Pemustaka, D. C. Pustaka, D. Pengelola. Jawabannya adalah pustakawan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi A. Karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional, B. Karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara sosial, C. Karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara komersial, D. Karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara amatir. Jawabannya adalah A. Karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional. Perpustakaan dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan A. Pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka, B. Pendidikan, penelitian, pelestarian, hiburan, dan rekreasi para pemustaka, C. Pendidikan, penelitian, kebudayaan, hiburan, dan rekreasi para pemustaka, D. Pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan promosi para pemustaka. Jawabannya adalah A. Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan adalah A. Asas perpustakaan, B. Prinsip perpustakaan, C. Fungsi perpustakaan, D. Manfaat perpustakaan. Jawabannya adalah A.
Asas perpustakaan. Pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah A. Asas perpustakaan, B. Prinsip perpustakaan, C. Fungsi perpustakaan, D. Manfaat perpustakaan. Jawabannya adalah A. Asas perpustakaan. Memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah A. Asas perpustakaan, B. Prinsip perpustakaan, C. Fungsi perpustakaan, D. Tujuan perpustakaan. Jawabannya adalah D. Tujuan perpustakaan. Regulasi yang mengatur tentang perpustakaan adalah A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan, D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perpustakaan. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berada di Ibu Kota Indonesia memiliki A. Koleksi nasional dan internasional, serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. B. Koleksi daerah dan nasional, serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. C. Koleksi daerah dan internasional, serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. D. Koleksi internasional, serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Jawabannya adalah A. Koleksi nasional dan internasional, serta melayani masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah adalah perpustakaan A. Umum, B. Nasional, C. Sekolah, D. Perguruan tinggi. Jawabannya adalah C. Sekolah. Kepala perpustakaan sekolah atau madrasah harus memenuhi syarat A. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4 atau sarjana, B. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 3, C. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4, D. Berkualifikasi serendah-rendahnya pasca sarjana. Jawabannya adalah A. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma 4 atau sarjana. Berikut merupakan tugas-tugas ringan atau rutin di peringkat awal sebagai pembantu perpustakaan, kecuali A. Menyusun buku di rak, B. Membuat pengkatalogan, C. Membuat penyelidikan khusus kepada pengguna, D. Mengurus majalah semasa baru diterima. Jawabannya adalah membuat penyelidikan khusus kepada pengguna. Kata perpustakaan berasal dari kata Latin yang berarti buku, yaitu A. Pustaka, B. Libri, C. Biblia, D. Librarius. Jawabannya adalah B. Libri. Berikut ini yang berarti tentang buku adalah A. Liber, B. Libri, C. Librarius, D. Librarium. Jawabannya adalah C. Librarius. Sistem informasi dalam pengelolaan, pelestarian, dan penyajian koleksi adalah pengertian perpustakaan menurut A. Sulistyo Basuki, B. Carl Yubi dan kawan-kawan, C. Lasa HS, D. Suyono Trimo. Jawabannya adalah Lasa HS.
Perpustakaan sebagai tempat belajar seumur hidup bagi siapa saja merupakan perwujudan dari salah satu fungsi perpustakaan, yaitu A. Rekreasi, B. Penelitian, C. Penyimpanan, D. Pendidikan. Jawabannya adalah D. Pendidikan. Perpustakaan yang menggunakan bantuan komputer dalam mengelola koleksi tercetak, mereka termasuk ke dalam tipe perpustakaan A. Terotomasi, B. Konvensional, C. Elektronik, D. Hibrida. Jawabannya adalah A. Terotomasi. Perpustakaan yang hanya melayani pengguna tertentu saja merupakan pengertian dari perpustakaan A. Khusus, B. Umum, C. Sekolah, D. Pribadi. Jawabannya adalah A. Khusus. Pemustaka adalah orang yang menggunakan layanan perpustakaan, B. Orang yang bekerja di perpustakaan, C. Orang yang suka mempelajari perpustakaan, D. Orang yang mengelola perpustakaan. Jawabannya adalah A. Orang yang menggunakan layanan perpustakaan. Penerapan ilmu perpustakaan dalam mengelola perpustakaan merupakan pengertian dari A. Pustakawan, B. Pemustaka, C. Kepustakawanan, D. Kepustakaan. Jawabannya adalah C. Kepustakawanan. Jumlah minimal halaman sebuah buku adalah A. 20, B. 100, C. 48, D. 45. Jawabannya adalah C. 48. Fungsi perpustakaan sekolah: A. Fungsi edukatif, B. Fungsi informatif, C. Fungsi rekreatif, D. Benar semua. Jawabannya adalah D. Benar semua. Alat bantu penelusuran koleksi di perpustakaan adalah A. Katalog, B. Indeks, C. Bibliografi, D. Referensi. Jawabannya adalah A. Katalog. Pengertian karya non-fiksi adalah A. Karya yang berdasarkan imajinasi, B. Karya yang berdasarkan curhatan, C. Karya yang berdasarkan fakta, D. Karya yang berdasarkan candaan. Jawabannya adalah C. Karya yang berdasarkan fakta. Undang-Undang tentang Perpustakaan yaitu Nomor 43 Tahun 2007, pasal berapakah yang menerangkan tentang perpustakaan sekolah? A. Pasal 43, B. Pasal 20, C. Pasal 21, D. Pasal 23. Jawabannya adalah D. Pasal 23. Perpustakaan sekolah atau madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan salah satu ayat dari pasal 23 ayat berapa? A1, B3, C5, D6. Jawabannya adalah C5. DDC adalah singkatan dari A. Decimal DW Classification, B. DW Decimal Classification, C. DW Decimal Catalog, D. Decimal DW Catalog. Jawabannya adalah B. DW Decimal Classification. Berikut bukan tujuan perpustakaan. A. Dapat mendidik dirinya sendiri, B. Dapat mengikuti zaman, C. Dapat mengembangkan wawasan dan berpikir kreatif, D. Dapat mengembangkan otot.
Jawabannya adalah D. Dapat mengembangkan otot. Pepper dikenal berdasar dari tumbuhan yang bernama A. Pyrus, B. Papyrus, C. Papyrus, D. Papyrus. Jawabannya adalah C. Papyrus. Pengertian pengelolaan koleksi perpustakaan adalah A. Semua bahan pustaka yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. B. Semua koleksi perpustakaan. C. Semua bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. D. Semua koleksi yang diolah oleh perpustakaan. Jawabannya adalah C. Semua bahan pustaka yang ada sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan dapat digunakan oleh para pengguna perpustakaan tersebut. Tata cara pengadaan buku yang baik adalah A. Buat daftar usulan yang diisi oleh pemustaka, kemudian dilakukan verifikasi. B. Buat daftar usulan yang diisi oleh pemustaka dan lakukan pembelian. C. Mengikuti kata hati pustakawan. D. Mengikuti instruksi pimpinan. Jawabannya adalah A. Buat daftar usulan yang diisi oleh pemustaka, kemudian lakukan verifikasi. Layanan perpustakaan terdapat juga dalam undang-undang. Manakah yang paling benar? Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1-7. B. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1-6. C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2001 Pasal 14 Ayat 1-7. D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1-7. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1-7. Pilihlah yang bukan merupakan sistem layanan dalam perpustakaan. A. Open access, B. Close access, C. No access. Jawabannya adalah C. No access. Ismail Fahmi mengatakan bahwa perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang terdiri dari kecuali A. Perangkat hardware, B. Software, C. Koleksi elektronik, pengguna organisasi, D. Malware. Jawabannya adalah D. Malware. Manfaat perpustakaan digital kecuali A. Dapat mempermudah pencarian informasi di dalam koleksi objek informasi seperti dokumen. B. Dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengembangan sumber belajar di sekolah untuk menghadapi kemajuan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. C. Dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. D. Bukan merupakan sarana alternatif dalam menemukan buku di mana saja dan kapanpun. Jawabannya adalah D. Bukan merupakan sarana alternatif dalam menemukan buku di mana saja dan kapanpun. Perbedaan perpustakaan digital dengan perpustakaan biasa terlihat pada kecuali A. Tempat fisik, B. Bentuk, C. Pengguna, D. Cara kerja. Jawabannya adalah C. Pengguna. Tujuan pendidikan perpustakaan dalam masyarakat adalah A. Menciptakan masyarakat terpelajar dan terdidik, B. Terbiasa membaca, C. Berbudaya tinggi, D. Long life education, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik
berupa artikel, karangan, buku, laporan, dan sejenisnya disebut A. Koleksi, B. Kepustakaan, C. Pustakawan, D. Pemustaka. Jawabannya adalah B. Kepustakaan. Pengunjung perpustakaan disebut A. Pelanggan, B. Customer, C. Pemustaka, D. User. Jawabannya adalah C. Pemustaka. Dalam dunia perpustakaan, pengelola perpustakaan disebut A. Pengelola, B. Karyawan, C. Penjaga, D. Pustakawan. Jawabannya adalah D. Pustakawan. Perpustakaan memiliki banyak fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah A. Pusat belajar, B. Pusat koleksi, C. Pusat informasi. Jawabannya adalah C. Pusat informasi. Berikut bukan merupakan peran perpustakaan. A. Menjaga efektivitas PBM, B. Menjaga efektivitas PBM, C. Menjaga data koleksi. Jawabannya adalah C. Menjaga data koleksi. Kata dasar perpustakaan adalah A. Pusaka, B. Pusat, C. Pustaka, D. Perpus. Jawabannya adalah C. Pustaka. Sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan bantuan teknologi informasi disebut A. Ergonomi perpustakaan, B. Otomasi perpustakaan, C. Katalogisasi perpustakaan, D. Klasifikasi perpustakaan. Jawabannya adalah B. Otomasi perpustakaan. Berikut ini adalah tujuan otomasi perpustakaan, kecuali A. Pekerjaan manual dapat dipercepat, B. Pekerjaan manual dapat diefisiensikan, C. Proses pengolahan data kurang akurat, D. Memudahkan proses penelusuran kembali. Jawabannya adalah C. Proses pengolahan data kurang akurat. Berikut ini yang bukan merupakan alasan perlunya implementasi otomasi perpustakaan adalah A. Efisiensi, B. Layanan maksimal, C. Citra, D. Kenyamanan. Jawabannya adalah D. Kenyamanan. Cakupan kegiatan otomasi perpustakaan kecuali A. OPEC, B. Pengelolaan loker, C. Pengelolaan kartu anggota, D. Laporan statistik. Jawabannya adalah B. Pengelolaan loker. Berikut ini ciri perpustakaan digital kecuali A. Koleksi dalam bentuk digital, B. Adanya prosedur yang sederhana, C. Layanan dapat diakses kapan saja, D. Informasi dapat dalam bentuk format digital. Jawabannya adalah B. Adanya prosedur yang sederhana. Berikut ini yang termasuk koleksi non-cetak perpustakaan kecuali A. Piringan hitam, B. Rekaman audio, C. Majalah, D. E-book. Jawabannya adalah C. Majalah. Proses penghimpunan koleksi yang akan disajikan koleksi pada perpustakaan disebut A. Katalogisasi, B. Klasifikasi, C. Akuisi, D. Anggaran. Jawabannya adalah C. Akuisi. Dasar-dasar dalam melakukan akuisi kecuali A. Kerelevanan, B. Berorientasi kepada pustakawan, C. Kemutakhiran,
D. Kerjasama. Jawabannya adalah B. Berorientasi kepada pustakawan. Bentuk pengadaan koleksi dengan cara meminjamkan koleksi secara sementara dalam kurun waktu tersebut disebut A. Hibah, B. Hadiah, C. Titipan, D. Pembelian. Jawabannya adalah C. Titipan. Proses kajian pemakai dengan mengidentifikasi kebutuhan pemustaka disebut tahap akuisisi. A. Analisis masyarakat, B. Kebijakan seleksi, C. Seleksi, D. Pengadaan. Jawabannya adalah A. Analisis masyarakat. Contoh alat bantu seleksi perpustakaan kecuali A. Katalog perpustakaan, B. Brosur penerbit, C. Bibliografi, D. Hak paten. Jawabannya adalah D. Hak paten. Berikut ini bukan termasuk dalam tahapan akuisisi adalah A. Seleksi, B. Pengadaan, C. Analisis pustakawan, D. Kebijakan seleksi. Jawabannya adalah C. Analisis pustakawan. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi perpustakaan adalah A. Pendidikan, B. Rekreasi, C. Kurikulum, D. Penelitian. Jawabannya adalah C. Kurikulum. Perpustakaan menyimpan buku dan terbitan lainnya. Manakah yang tidak termasuk? A. Mikrofilm, B. Musik, C. Masalah, D. Arsip. Jawabannya adalah D. Arsip. Perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat bibliografi adalah A. Perpustakaan nasional, B. Perpustakaan khusus, C. Perpustakaan umum, D. Perpustakaan perguruan tinggi. Jawabannya adalah A. Perpustakaan nasional. Perpustakaan yang bertugas menyediakan jasa pelatihan khusus perpustakaan dan informasi adalah A. Perpustakaan umum, B. Perpustakaan nasional, C. Perpustakaan khusus, D. Badan Diklat Pendidikan. Jawabannya adalah B. Perpustakaan nasional. Perpustakaan LIPI adalah salah satu bentuk perpustakaan. A. Khusus, B. Penelitian, C. Penunjang, D. Pendidikan. Jawabannya adalah A. Khusus. Di bawah ini yang merupakan tujuan khusus perpustakaan sekolah adalah A. Memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat umum, B. Mengembangkan dan memperkuat kebiasaan membaca anak, C. Menyimpan dan memutakhirkan koleksi asing yang representatif, D. Menunjang tradisi lisan. Jawabannya adalah B. Mengembangkan dan memperkuat kebiasaan membaca anak. Penemuan papirus sebagai cikal bakal kertas berawal dari daerah A. Mesir, B. Cina, C. Sumeria, D. Yunani. Jawabannya adalah A. Mesir. Johannes Gutenberg mengenalkan mesin gerak untuk mencetak pada tahun A. 1440, B. 1540, C. 1450, D. 1550. Jawabannya adalah A. 1440. Perpustakaan pertama kali pada zaman kerajaan lokal di Indonesia adalah pada masa A. Tarumanegara, B. Majapahit, C. Sriwijaya, D. Kutai. Jawabannya adalah C. Sriwijaya.
Di bawah ini yang bukan perkembangan perpustakaan pada penjajahan Jepang adalah A. Koleksi berbahasa Belanda dimusnahkan, B. BGKW dipertahankan, C. Open Berlesalen ditutup, D. Dibukanya Biblioteka Bogoriensis. Jawabannya adalah D. Dibukanya Biblioteka Bogoriensis. A library where new electronic information resource and traditional hard copy resource coexist and are brought together in an integrated information service adalah pengertian dari A. Perpustakaan hibrida, B. Perpustakaan konvensional, C. Perpustakaan digital, D. Otomasi perpustakaan. Jawabannya adalah A. Perpustakaan hibrida. Yang bukan karakteristik perpustakaan digital adalah A. Long distance service, B. Multiple access, C. Berbantuan jaringan, D. Membutuhkan kartu katalog. Jawabannya adalah D. Membutuhkan kartu katalog. Di bawah ini yang bukan manfaat digitalisasi bagi perpustakaan adalah A. Menghemat tempat penyimpanan, B. Menyediakan koleksi dalam bentuk digital, C. Pengamanan terhadap bahan pustaka, D. Mempromosikan agar masyarakat berkunjung langsung ke perpustakaan. Jawabannya adalah D. Mempromosikan agar masyarakat berkunjung langsung ke perpustakaan. Mempermudah pekerjaan administrasi di perpustakaan merupakan salah satu manfaat dari A. Otomasi perpustakaan, B. Hybrid library, C. Perpustakaan digital, D. Repositori digital. Jawabannya adalah A. Otomasi perpustakaan. Perpustakaan sekolah atau madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu ayat dari pasal 23 ayat keberapa? A1, B3, C5, D6. Jawabannya adalah C5. Berapakah jumlah nominal atau persentase dana yang harus diterima oleh perpustakaan? A. 10%, B. 15%, C. 5%, D. 25%. Jawabannya adalah C. 5%. Ada berapa ayatkah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 khususnya pasal 23? A1, B16, C5, D6. Jawabannya adalah D6. Berikut bukan manfaat perpustakaan sekolah. A. Menimbulkan kecintaan murid-murid terhadap membaca. B. Melatih murid bertanggung jawab. C. Memperlancar murid terhadap penyelesaian tugas-tugas sekolah. D. Membuat nyaman siswa atau murid saat jam istirahat. Jawabannya adalah D. Membuat nyaman siswa atau murid saat jam istirahat. Salah satu alat promosi adalah pameran. Pameran harus bersifat visual, artinya A. Dapat didengar oleh telinga, B. Dapat dilihat oleh mata, C. Dapat diraba oleh tangan, D. Dapat dicium oleh hidung. Jawabannya adalah dapat dilihat oleh mata. Mengidentifikasi ciri-ciri fisik bahan pustaka merupakan suatu kegiatan pengatalogan. A. Deskriptif, B. Sekunder, C. Subjek, D. Perpustakaan. Jawabannya adalah A. Deskriptif.
Apa yang dimaksud dengan katalog? A. Katalog adalah daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan tertentu yang merupakan wakil bahan pustaka tersebut dan disusun secara sistematis. B. Katalog adalah daftar yang koleksi oleh perpustakaan yang merupakan wakil dan disusun secara sistematis. C. Katalog adalah bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan tertentu yang merupakan wakil bahan pustaka tersebut dan disusun secara sistematis. D. Katalog adalah daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan tertentu dan dapat dimiliki. Jawabannya adalah A. Katalog adalah daftar bahan pustaka yang dikoleksi oleh perpustakaan tertentu yang merupakan wakil bahan pustaka tersebut dan disusun secara sistematis. Tujuan katalog yang berhubungan dengan pengarang, judul, dan subjek adalah A. Memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka. B. Menunjukkan karya-karya yang dimiliki perpustakaan. C. Membantu dalam memilih buku. D. Membantu dalam menemukan nomor kelas yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memungkinkan pengguna menemukan bahan pustaka. Daerah deskripsi yang memberikan informasi pertanggungjawaban terhadap suatu karya adalah A. Penerbitan. B. Edisi dan pernyataan tanggung jawab terhadap edisi. C. Data khusus. D. Judul dan pernyataan tanggung jawab. Jawabannya adalah D. Judul dan pernyataan tanggung jawab. Badan korporasi yang dapat digolongkan sebagai pengarang adalah badan korporasi yang A. Bertanggung jawab memberikan dana penerbitan karya tersebut. B. Bertanggung jawab atas isi karya. C. Merupakan unit pendistribusian karya. D. Mencetak tanpa merubah isi karya. Jawabannya adalah B. Bertanggung jawab atas isi karya. Bentuk tajuk yang paling sering digunakan di perpustakaan adalah nama A. Editor, B. Pengarang, C. Penyunting, D. Penerjemah. Jawabannya adalah B. Pengarang. Konsistensi pengatalog sangat diharapkan pada saat menentukan tajuk subjek suatu bahan pustaka. Dimaksudkan agar A. Tajuk subjek yang sama untuk seluruh koleksi perpustakaan. B. Kandungan informasi yang sama mendapat tajuk subjek yang sama. C. Kandungan informasi yang sama, tajuk subjek dapat di mana-mana. D. Penjajaran kartu subjek dapat berurutan. Jawabannya adalah B. Kandungan informasi yang sama mendapat tajuk subjek yang sama. Pengatalogan berbasis komputer akan memudahkan dalam A. Pertukaran data bibliografis. B. Pustakawan dalam menentukan nomor klasifikasi. C. Interlibrary loan. D. Pengecekan koleksi bahan pustaka. Jawabannya adalah A. Pertukaran data bibliografis. Menurut Charles Amy Carter, fungsi katalog kecuali A. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah bahan pustaka yang diketahui berdasar pengarang, judul, dan subjeknya. B. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah bahan pustaka yang tidak diketahui berdasarkan pengarang, judul, dan subjeknya. C. Membantu memilih bahan pustaka berdasarkan edisinya atau karakternya. D. Menunjukkan bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan oleh pengarang tertentu dalam subjek tertentu atau dalam bentuk literatur tertentu. Jawabannya adalah B. Memungkinkan seseorang menemukan sebuah bahan pustaka yang tidak diketahui berdasar pengarang, judul, atau subjeknya. Sistem otomasi di perpustakaan merupakan suatu sistem dengan menggunakan A. Perpaduan teknologi tepat guna dan teknologi informasi. B. Teknologi tepat guna. C. Teknologi informasi secara terpadu.
D. Sarana teknologi komunikasi secara terpadu. Jawabannya adalah C. Teknologi informasi secara terpadu. Kumpulan data bibliografi perpustakaan dalam bentuk digital tertampung dalam suatu A. Kumpulan artikel dan abstraksi penelitian, B. Database sistem koleksi, C. Database perpustakaan, D. Kumpulan koleksi perpustakaan. Jawabannya adalah C. Database perpustakaan. Bentuk-bentuk katalog yang pernah ada dan digunakan oleh perpustakaan adalah sebagai berikut, kecuali A. Katalog kartu dan berkas, B. Katalog kartu dan OPAC, C. Katalog buku dan OPAC, D. Katalog berkas dan kertas. Jawabannya adalah D. Katalog berkas dan kertas. Fungsi AACR2 dalam pengkatalogan bahan pustaka adalah sebagai 1. Pedoman dalam pembuatan katalog, 2. Peraturan membuat deskripsi bibliografi, 3. Peraturan menentukan titik akses. Yang benar adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 2, C. Semua benar, D. 1 dan 3. Jawabannya adalah C. Semua benar. Berikut adalah singkatan yang benar dari AACR2. A. Anglo-American Cataloging Rule edisi 2, B. Anglo-American Cataloging Rules edisi 2, C. Anglo-American Cataloging Rules edisi 2, D. Anglo-American Cataloging Rules edisi 2. Jawabannya adalah C. Anglo-American Cataloging Rules edisi 2. ISBD adalah singkatan dari A. International Standard Bibliographic Description, B. International Standard Bibliography Description, C. International Standardization Bibliographic Description, D. Indonesian Standard Bibliographic Description. Jawabannya adalah A. International Standard Bibliographic Description. Katalog disusun menurut suatu aturan tertentu agar bahan pustaka dapat ditemukan melalui 1. Nama pengarang, 2. Judul bahan pustaka, 3. Subjek bahan pustaka. Yang benar adalah A. 2 dan 3, B. 1 dan 3, C. Semua benar, D. Semua salah. Jawabannya adalah C. Semua benar. Bila suatu karya merupakan karya kumpulan oleh lebih dari 3 orang dan di bawah pimpinan seseorang editor atau penyunting, serta ada judul kolektifnya, maka tajuk entry utama pada judul kolektif, sedang entry tambahan pada editor atau penyunting dan subjek disebut dengan A. Badan korporasi, B. Karya ganda, C. Karya kumpulan, D. Karya campuran. Jawabannya adalah C. Karya kumpulan. Dalam penyusunan bibliografi harus memperhatikan penentuan tajuk subjek yang menyangkut tajuk utama dan tajuk tambahan. Penentuan deskripsi yang meliputi 8 daerah deskripsi bibliografi, sistem penomoran internasional ISBN, ISSN, Koden. 3. Sistem penomoran internasional ISBN, ISSN, dan call number. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 4, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, 3,
D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah C. 1, 2, dan 3. Dari gambar berikut, berapa areakah yang tercantum dalam katalog berikut? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8. Jawabannya adalah A. 5. Nah, itu dia teman-teman, soal-soal yang sekiranya bisa membantu teman-teman sebagai gambaran nantinya saat teman-teman menjalani tes P3K di tahun 2023 ini. Jangan lupa sekali lagi untuk membagikan video ini dan subscribe sebagai dukungan atas channel ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.